Oh ya, sebelum Nabi Muhammad tidak ada manusia yang hidupnya abadi. Manusia yang hidupnya abadi gitu. Sebelum Nabi Muhammad juga tidak ada nabi yang hidupnya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana, maha teliti. Sobat jalan Allah, sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang di dalam Al-Quran harus disampaikan kepada teman-teman atau kepada siapapun. Karena manusia memang banyak, muslim banyak. Al-Quran masing-masing punya. Tetapi mereka kebanyakan tidak mengambil pelajaran. Kebanyakan mereka cuma menerima dari guru-gurunya saja. Padahal setiap individu diwajibkan mengetahui isi Al-Qurannya. Ya. Inilah supaya mereka memahami bahwa kita telah terjadi perubahan. Jadi setiap agama itu yang dari Allah datang kepada melalui para nabinya ya, ajaran agama itu, nabi yang manapun, maka umatnya itu cenderung berubah kepada kemusyrikan dan menjauhi dari pengajaran yang aslinya. Itu selalu terjadi selama perut bumi ini masih ada, ya. Jadi ketika nabinya sudah ada, lalu mengajar kepada manusia, maka selama itu masih baik manusia itu mengikuti ajarannya. Tetapi setelah menjelang beberapa dekade atau beberapa puluh tahun berubah setelah nabinya meninggal, maka bergolong-golongan. Itulah yang selalu terjadi ya di dalam agama. Mereka umatnya selalu bergerak kepada hal-hal yang menjauhi dari ajaran yang sebenarnya dan mendekati kemusyrikan. Itu yang telah terjadi. Makanya Allah selalu mengirim Rasulnya kepada suatu umat yang sudah ngaco. Lalu umat itu diberi arahan supaya mengikuti ajaran yang benar. Tetapi akhirnya kadang-kadang mereka tak terima. Akhirnya Allah memberikan bencana, ya, memberikan azab yang besar seperti kepada kaum Ad, ya, kaum Samud dan kaum yang lain-lainnya. Ayat Al-Quran dari Allah yang Maha Agung. Dan Al-Quran sendiri adalah agung. Tetapi jika kita menerima ayat Al-Quran, ya, begitu murah, gratis, tidak usah membayar. Umumnya kita ada yang memberikan ayat Al-Quran, ya, ada yang menyampaikan, maka kita terima, maka hal itu sangat murah. Tidak usah kita seperti menerima bakso berapa, harus bayar satu mangkok. Bakso itu kalau kita menerima bakso harus bayar, tetapi kalau menerima ayat begitu mudahnya, begitu murahnya, ya. Tetapi bukan murahan. Sama ketika kita menerima mata. Mata itu kita dapatkan secara gratis, ya. Tetapi jika kita menolak, kita baru tahu mahal, ya. Kita diberi Allah mata secara gratis, tetapi jika kita menolak, nanti harganya mahal. Karena apa? Kalau kita ingin masang sendiri, berapa yang harus dikeluarkan? Tak terjangkau, ya. Begitu juga Al-Quran. Apabila kita terima Al-Quran itu murah, ya, gratis. Tetapi jika kita menolak, maka harganya mahal. Kenapa mahal? Ini bisa terjadi kalau kita menolak ayat Al-Quran, lalu kita dimasukkan ke neraka, ya, karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, maka celakalah kita. Dan kita ingin menebus diri kita dari dalam neraka kepada Allah. Walaupun umpamanya kita punya kekayaan sebesar, ya, sebesar perut bumi, ya Allah, aku ingin menebus dosaku dengan hartaku yang sebesar perut bumi, maka Allah tidak menerima. Karena apa itu? Karena kita tidak menerima ayat Al-Quran yang sudah Allah mudahkan, Allah murahkan.
Tetapi ketika kita jatuh ke neraka karena menolak ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu menjadi mahal, ya, menjadi lebih mahal dari besarnya perut bumi. Nah, karena itu saudara-saudara, terimalah setiap ayat Al-Quran, ya, dan kita pikir sendiri masuk akal tidak. Karena kalau kita menolak itu harganya bisa mahal, ya. Mahal buat diri kita nanti pada Allah. Ya Allah, lepaskanlah aku dari jahanam ini. Biarlah aku menebusnya. Maka Allah tidak mengizinkannya. Itu karena ketika Allah memberikan karunia, kenikmatan dengan ajaran Al-Quran, lalu kita menolaknya, sesuatu yang baik. Maka Rasulullah itu dikirim kepada kita sebagai rahmat. Rasulullah itu dikirim kepada kita sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kalau kita menerimanya, ajaran-ajarannya. Tetapi jikalau kita menolak, ya, menolaknya, itulah Rasulullah itu punya misi utama, yaitu membawa amanat Allah. Amanat Allah adalah Al-Quran, ya. Dan banyak sekali yang harus saya bicarakan sebetulnya ayat Al-Quran. Begitu harus panjang-panjang. Yang telah terjadi kepada manusia itu berbeda-beda pendapat. Padahal di Al-Quran tetap harusnya sama. Kebanyakan manusia itu mengikuti guru-gurunya. Suatu contoh, kita banyak yang berkeyakinan Nabi Khidir masih ada. Padahal Nabi Khidir tidak ada. Kalau Anda membaca surat Al-Anbiya ayat 7, 8, dan ayat 30-an. Surat Al-Anbiya baca seterusnya. Anda akan paham bahwa Nabi Khidir itu tidak mungkin ada. Ya. Banyak lagi. Bahkan kalau saya temukan, ya, di dalam ayat-ayat yang lain, bahwa wirid pun sebetulnya sudah Allah tentukan. Bertasbih, banyak ayat-ayatnya. Siang dan malam diperintahkan kepada Rasul. Yang kapan-kapan saya bahas. Dan ternyata telah terjadi perubahan. Dengan manusia, kok wiridnya begini, pada Allah mengajarkan. Mengajarkan harus begini, harus begini. Siang, malam, sesudah sholat, bertasbihlah, Allah menyuruhnya. Bahkan malaikat pun bertasbih. Yang kapan-kapan akan saya bahas tentang hal itu. Sobat Jalan Allah, ya, sebelum Nabi Muhammad tidak ada manusia yang hidupnya abadi. Manusia yang hidupnya abadi, gitu. Sebelum Nabi Muhammad. Juga tidak ada nabi yang hidupnya abadi. Maka kalau Nabi Adam ada zaman Rasulullah, berarti abadi. Nabi Musa ada zaman Rasulullah, berarti abadi. Nabi Khidir ada pas zaman Rasul masih ada, itu berarti abadi. Maka di surat Al-Anbiya ayat 7, 8, dan 34 menerangkan bahwa tidak ada nabi atau manusia yang hidup abadi. Dan semua sama makan. Ya. Makan makanan, tidak ada nabi yang tidak makan. Nabi Khidir makan apa? Ya. Dan tidak mungkin ada. Ini di surat ayat Al-Anbiya ayat 7, 8, dan 34. Ya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak hidup kekal. Jadi rasul-rasul itu tidak menjadikan suatu tubuh yang tidak memakan makanan. Jadi semua rasul itu makan, ya. Dan mereka tidak hidup kekal. Jadi kalau Adam itu rasul, umpamanya Nabi Musa rasul, zaman Nabi Muhammad ada, berarti rasul itu kekal. Nabi Muhammad ada, Nabi ini masih ada, berarti hidupnya kekal. Bahkan Allah jelaskan lagi, dan Allah tidak menjadikan manusia yang hidup kekal sebelum Nabi Muhammad. Di surat Al-Anbiya 34, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau.
Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, sekali lagi. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, jadi kalau Nabi Muhammad aja wafat, bagaimana Nabi dengan yang lain juga tetap wafat, ya? Tidak ada yang hidup. Manusia pun sama, semuanya mati. Maka ada suatu hadis pada waktu itu, Rasulullah pada zaman Rasulullah, setelah ini yang berumur 100 tahun akan mati. Maka pas waktu itu yang umur 100 tahun mati. Zaman Rasulullah itu terjadinya. Seperti zaman Musa. Hari besok umpamanya anak sulung semuanya mati kecuali di wilayah Bani Israel atau turunan Bani Israel. Maka semua yang sulung mati. Nah, kalau masih ada waktu itu Nabi Khidir, pasti mati karena dia lebih dari 100 tahun, ya. Sobat Jalan Allah, ikuti terus ayat-ayat Al-Quran dan Anda baca sendiri, ya. Surat Al-Anbiya 7, 8, dan 34. Lalu mikir sendiri, ya, bahwa kita ini harus menerima ayat-ayat Al-Quran. Dan apabila tidak menerima, maka kita termasuk orang-orang yang membohongkan ayat-ayat Al-Quran. Walladina kadabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang menerima bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, mereka itu orang-orang yang membohongkan Al-Quran. Mereka itu bisa saja jadi penghuni neraka. Walladina kadabu, dan orang-orang yang membohongkan biayatina, dan ayat-ayatku, ulaika ashabuna, mereka itu penghuni neraka. Demikian saudaraku, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.